Bu Vivi. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi wabarakatuh. mulai langsung aja Bu Vivi, udah jam Assalamualaikum warahmatullahi 19 sudah oke. wabarakatuh. Bentar ya, Pak. Bisa langsung dimulai Bu Vivi. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Beberapa jam. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Selamat datang dalam webinar Kombel Kaneza Unggul ini dengan tema berbagi praktik baik RTL pembelajaran PJOK berbasis proyek dinaungi oleh SMKN 1 Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Baik Bapak Ibu, terkait RTL pembelajaran PJOK berbasis proyek ini adalah rangkaian rencana tindak lanjut dan strategi pembelajaran PJOK yang disusun oleh guru untuk memastikan bahwa pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK terlaksana dengan baik melalui keterlibatan siswa secara langsung dalam proyek yang relevan dan bermakna. Tentunya RTL PJOK ini juga merupakan serangkaian kegiatan praktik baik yang difasilitasi oleh Kombel Kaneza, yaitu Kombel Kaneza Unggul yang dinaungi oleh SMKN 1 Jatibarang, sekaligus wujud apresiasi kepada warga sekolah yang tentunya berkontribusi dalam mengembangkan mutu pembelajaran kita. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan, saya Vivi Sylvia Indramayanti sebagai moderator. Mari kita ikuti acara webinar dengan topik berbagi praktik baik RTL pembelajaran PJOK dengan narasumber Bapak Leo Bagus Saputra, SPD Kor, yang juga merupakan guru penggerak Angkatan 7 dan calon fasilitator desiminasi PKG, PJOK, dan juga Ketua Kombel Kaneza Unggul SMKN 1 Jatibarang. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran untuk acara ini, mari kita bersama berdoa, dipersilahkan. Selesai Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati tentunya, marilah kita ikuti acara hari ini, yaitu webinar RTL pembelajaran PJOK berbasis proyek Kabupaten Indramayu. Untuk Bapak Leo Bagus Saputra, SPD Kor, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivi sudah memberikan kesempatan buat saya yang nanti akan mempresentasikan rencana tindak lanjut pendidikan keprofesian guru PJOK tahun 2024. Sebelumnya saya cek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas dan jernih. Jelas. Alhamdulillah. Jelas Pak Leo. Izin Bapak Ibu untuk saya berbagi sedikit ya. Oke. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini kita yang sekiranya terjadwal jam 19.00 ya Bapak Ibu, mohon maaf ternyata saya sendiri baru selesai Zoom meeting untuk kuliah S2 saya, jadi ada sekitar waktu untuk saya beristirahat sejenak gitu. Serta salam junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, kesempatan malam ini saya ingin berbagi praktik baik ya terkait dengan rencana tindak lanjut pembuka berbasis proyek, yaitu kolaborasi dengan komunitas belajar sekolah di SMK Negeri 1 Jatibarang dengan visinya adalah Kaneza Unggul. Bapak Ibu tentu penasaran ya dengan membaca program Cespleng ini, karena ada sebagian mungkin yang aslinya bukan orang Jawa pasti bertanya-tanya itu apa itu Cespleng itu gitu ya. Program Cespleng ini
adalah singkatan Bapak Ibu, yaitu cepat sehat lan pinter ngolah. Artinya kegiatan ini didesain untuk meningkatkan kebugaran siswa-siswi teknik kendaraan ringan otomotif yang ada di SMK Negeri 1 Jatibarang. Dalam bahasa Jawa berarti manjur ya. Kalau cesplung itu manjur atau efektif yang mencerminkan harapan bahwa program ini akan berhasil dan membawa hasil yang nyata. Perkenalkan, saya Leo Bagusari sebagai peserta PKG PJOK 2024 dan yang gambar di sebelah kanan saya adalah Kak Dede Sulaiman sebagai fasilitator kami di PKG PJOK. Rencana tindak lanjut ini berbasis proyek ya, pembelajaran PJOK berbasis proyek. Apa sih yang mendasari rencana tindak lanjut ini? Latar belakangnya seperti apa? Saya share screen dulu sebentar. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oh, enggak bisa. Oke, Bapak Ibu, rencana saya akan lakukan di SMK Negeri 1 Jatibarang, tentunya saya sebagai guru PJOK, yaitu yang pertama latar bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya pendidikan yang holistik, yaitu mencakup olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana lebih fokus lagi yaitu pasal 29 bahwa kegiatan olahraga harus ditumbuh kembangkan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, kebugaran, meningkatkan prestasi, kualitas manusia, serta menanamkan nilai moral dan akhlak mulia. Landasan yang ketiga, kegiatan ini adalah peserta didik otomotif di sekolah menengah kejuruan adalah dipersiapkan untuk menghadapi tuntutan fisik dan kebugaran dalam karir mereka setelah lulus sekolah. Landasan keempat, kebugaran adalah keadaan umum kesehatan seseorang yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan energi yang cukup tanpa timbul kelelahan yang berlebihan. Artinya melaksanakan aktivitas dari pagi sampai sore sampai malam itu tidak menimbulkan kelelahan yang berarti, ngantukan dan lain-lain, berarti kondisi Bapak Ibu termasuk dalam keadaan fit atau bugar gitu. Walaupun di sini misalnya ada beberapa peserta yang melaksanakan PKG tentunya ya, itu kan kadang dari pagi melaksanakan Zoom sampai sore sampai bahkan sampai malam melaksanakan tugas dan Bapak Ibu tidak ada kelelahan, berarti Bapak Ibu dalam keadaan bugar. Nah, tingkat atau derajat kebugaran seseorang itu perlu diukur Bapak Ibu secara akurat dengan instrumen tes yang sesuai. Tes kebugaran jasmani dapat membantu mengidentifikasi tingkat kebugaran masing-masing individu, sehingga dapat dirancang program untuk meningkatkan kebugaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Dalam hal ini adalah peserta didik teknik otomotif di SMK Negeri 1 Jatibarang. Landasan yang ketujuh yang melatar belakangi program ini adalah bahwa tes kebugaran jasmani berfungsi sebagai alarm yang menyadarkan peserta didik akan pentingnya menjaga kebugaran, karena di tengah gaya hidup modern sekarang yang cenderung minim aktivitas fisik. Yang kedelapan, dasar kegiatan ini adalah pembelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan
tentang penerapan pendidikan kebugaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya, Bapak Ibu guru olahraga, guru PJOK, pendidikan kebugaran tidak serta-merta kita menilai apakah anak itu nilainya tinggi atau nilainya rendah, tetapi ingin mendapati tingkat kebugaran peserta didik tersebut sehingga dapat kita memberikan treatment, memberikan arahan, memberikan rencana bagaimana peserta didik itu dapat mengembangkan kebugaran. Alasan yang ke-9 atau landasan yang ke-9 bahwa aset yang dimiliki di sekolah kami, di sekolah SMK Negeri 1 Jatibarang, yang pertama adalah aset manusia, kepala sekolah, guru, orang tua siswa, peserta didik teknik otomotif kelas 10. Sedangkan aset fisik yaitu lapangan serbaguna, peralatan olahraga, aset sosial yang ada yaitu komunitas belajar sekolah. Dalam hal ini SMK Negeri 1 Jatibarang ada komunitas belajar sekolah yaitu Kaneza Unggul. Selain komunitas belajar sekolah, ada komite sekolah, ada puskesmas yang dapat kita kolaborasi dalam kegiatan nanti, bagaimana mereka atau tim mereka mendampingi kegiatan ini pada saat tes kebugaran. Aset yang selanjutnya adalah aset lingkungan, di mana lingkungan pedesaan, sarana ruang terbuka hijau itu menjadi aset yang sangat luar biasa di sekolah kita. Selanjutnya adalah aset budaya, kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, kolaborasi, dan tanggung jawab merupakan aset budaya yang ada di tentunya di SMK Negeri 1 Jatibarang dan pada umumnya di Indonesia. Yang selanjutnya adalah aset finansial, yaitu dana BOS. Yang selanjutnya adalah aset politik, di mana program desain besar olahraga nasional atau DBON, selanjutnya program kurikulum merdeka, dan program PKG PJOK yang mendasari kegiatan ini. Artinya aset politik itu juga kita manfaatkan. Dan yang terakhir bahwa hasil survei dan wawancara beberapa peserta didik, mereka belum memahami pentingnya memiliki kebugaran jasmani. Bagaimana cara pengukurannya dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat tingkat kebugaran jasmani, dalam hal ini adalah kardiorespirasi. Tujuan program Cespleng. Nah, Bapak Ibu, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat mempraktikkan dan mengukur tingkat kebugaran jasmaninya dengan menggunakan blip test, melibatkan guru PJOK. Nah, Bapak Ibu di sini kita akan coba lihat ya Bapak Ibu, bagaimana sih pelaksanaan blip test itu gitu. Sejenak kita 5 menit ya Bapak Ibu ya melihat video untuk kegiatan blip test. Blip test itu adalah sebuah tes kebugaran yang berlari dengan jarak 20 meter ya, bolak-balik. Nanti kodenya adalah pakai suara. Langkah-langkah yang harus dilakukan seperti ini. Bila bunyi blip, berarti anak itu harus berpindah tempat, bertut. Nah, ini jaraknya Bapak Ibu 20 meter ya. Jadi nanti ada batas menggunakan kon. Ada suara musiknya nanti di sini. Nah, itu akan dilakukan oleh peserta didik. Jadi nanti ada yang praktik ya. Ini salah satu contoh kegiatannya. Ada yang praktik ini Bapak Ibu. Nanti ada yang mengukur levelnya, mencoret setiap dia sudah masuk ke satu lintasan, dia akan dicoret ada levelnya. Ya, dari mulai level 1. Nah, setelah pulih dip, baru dia bergerak. Ini level 4 ini. Nah, level 9. Jadi ada yang nulis nanti kita manfaatkan peserta didik nanti, bukan guru nanti. Ya.
ada yang sebagai monitoring ini, yang mengamati apakah dia pada saat blip itu tertinggal atau tidak. Nah, ini ketika ada yang tertinggal, berarti dia sudah selesai melaksanakannya. Dia levelnya berapa, gitu. Dapat level berapa, nanti ada konversi nilai berupa data-datanya. Ini masih buat ya. Videonya tidak muncul. Oh, tidak muncul. Ini nggak muncul. Tidak terlihat, Pak. Muncul nggak? Belum, Pak Leo. Tidak ada. Ini udah. Muncul nggak? Muncul Pak Leo. Muncul, kita ulangi ya. Iya. Kita ulangi ya. Karena barangkali nanti dari awal muncul nggak? Muncul, Pak. Terlihat nggak Bapak Ibu? Pak Leo. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya, agak delay sih. Jadi sekali lagi, kegiatan blip test nanti barangkali Bapak Ibu belum punya contoh-contoh pelaksanaan blip testnya, nanti bisa kolaborasi dengan saya gitu. Baik itu musiknya ataupun nanti skala normatifnya seperti apa gitu. Nanti settingannya seperti apa gitu. Yang jelas kegiatan ini nanti mengutamakan adalah seluruhnya dilakukan oleh peserta didik gitu, seperti itu. Dari mulai yang mencatat, yang melihat apakah peserta didik itu masuk ke kon ya, satu lintasan mencapai gitu, ketika blip sudah ada di tempat gitu. Ada yang tim monitoring Bapak Ibu, ada nanti petugas kesehatan yang saya maksudkan tadi, yang aksesnya tadi berdiri di stay ya, di tempat kita Bapak Ibu, di pinggir lapangan itu. Barangkali ada beberapa siswa yang karena permulaan ya, pertama kali melakukan tes ini tidak tahu mungkinnya gitu ya, sehingga di awal-awal dia udah kenceng gitu ya. Padahal ini multi state ini awal itu pasti pelan gitu, pelan menuju cepat, menuju cepat gitu gerakannya. Pencapaiannya ada lintasan itu yang harus berapa detik dilakukan gitu. Sudah ada gambaran ya Bapak Ibu ya? Oke, sudah ada gambaran Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya share screen lagi. Bagaimana sih untuk belangkonya? Nah, tampil nggak Bapak Ibu? Tampil belum? Sudah tampil belum belangkonya? Belum, Pak. Belum. Share screen lagi berarti ya. Terlihat Bapak Ibu? Delay ya Bapak Ibu ya? Kalau di tampilan saya sudah ada ini. Ini udah ada ya? Nah, ini Bapak Ibu.
Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi yang ada di video itu adalah belangko pencatatan blip testnya seperti ini. Jadi nanti ada nama, ada umur, ada berat badan gitu ya. Nah, level 1 itu ada sekitar 7 kali balikan ya. Jadi bolak-baliknya selama ada 7 kali, level selanjutnya level 2 8 kali, level 4 9 kali, level 6 10 kali dan seterusnya sampai dengan level 21. Nah, nanti dari si pencatat atau asesor atau tim penilainya itu tinggal nyoret-nyoret ini aja, balikannya dia dibalikan ke berapa gitu. Seperti itu. Oke, itu adalah tujuan yang pertama, Bapak Ibu. Tujuan program CESPLEN yang kedua yaitu kelihatan nggak Bapak Ibu? Delay. Terlihat nggak? Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk tujuan program selanjutnya, yaitu peserta didik dapat menyusun program peningkatan kebugaran jasmani melibatkan guru PJOK, guru IPAS, dan guru Bahasa Indonesia. Tidak menutup kemungkinan adalah guru yang lainnya. Mengapa di sini saya kaitkan? Karena memang pembelajaran RTL ini kolaborasinya dengan komunitas belajar, Bapak Ibu. Jadi, peserta didik dapat menyusun program peningkatan kebugaran jasmani itu setelah mereka melakukan tes awal, ya tes awal blip test, diperoleh hasilnya seperti apa, norma tesnya. Selanjutnya melibatkan guru olahraga, bagaimana membuat rancangan programnya. Guru IPAS di sini adalah terkait dengan penjelasan tentang sistem kardiorespirasinya seperti apa, sehingga anak mengerti bahwa ada konektivitas antar materi. Kenapa materi IPAS tentang kardiorespirasi itu diberikan? Karena ada korelasinya dengan kegiatan PJOK. Di sini terkait dengan latihan kebugaran kardiorespirasi. Bagaimana guru bahasa Indonesia ini terlibat di dalamnya? Nah, guru bahasa Indonesia terlibat ketika anak-anak membuat suatu program, misalnya program kerja atau program yang dalam hal ini adalah kebugaran jasmani. Bagaimana cara menyusun, bagaimana bahasa tulisannya seperti apa sih gitu. Nah, nanti yang membimbing di sini adalah guru bahasa Indonesia. Selanjutnya, tujuan program CESPLEN yang ketiga adalah bahwa peserta didik dapat melaksanakan, mengevaluasi, dan memonitoring program peningkatan kebugaran jasmani yang melibatkan guru PJK dan guru matematika. Nah, guru matematika di sini perannya adalah memberikan pembelajaran berupa grafik, berupa pencatatan gitu ya, pencatatan hasil dari mereka melakukan gitu. Mau dibuat grafik ataupun dibuat skala, nah, nanti akan didampingi oleh guru matematika. Tentunya di sini guru matematika tersebut akan mengkaitkan materi apa yang akan terkait langsung dengan pembelajaran PJOK, sehingga bisa jadi dalam kegiatan pembelajarannya materi-materi yang ada keterhubungan dengan PJOK, kita dalam komunitas belajar sekolah akan berkolaborasi gitu. Dan yang terakhir bahwa tujuan program CESPLEN ini adalah peserta didik dapat menyajikan hasil dari proyek mereka. Program peningkatan kebugaran jasmani seperti apa, dan nanti akan dipublikasikan hasilnya ke media sosial. Dalam hal ini kita akan berkolaborasi dengan guru matematikanya seperti apa, guru produktif. Kebetulan di sekolah kami ada guru produktif desain komunikasi visual, sehingga anak-anak nanti pada saat ada
project based learning-nya atau PJBL-nya itu dia dapat mempublikasikan hasil dari kinerjanya seperti itu. Nah, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan apa sih? Nah, yang pertama bahwa capaian pertama peserta didik dapat memiliki database mengenai tingkat kebugaran mereka. Setelah apa? Tentunya setelah mereka melakukan tes awal. Yang kedua, peserta didik memiliki program latihan kardiorespirasi yang terukur dan dapat diterapkan. Artinya di sini ada pilihan, ada suara siswa. Dia akan hasil dari wawancara saya itu ada beberapa komponen-komponen latihan yang disepakati. Ada berjalan, ada berlari, ada bersepeda, ada berenang gitu, ada yang gameplay gitu. Nah, itu sudah menjadi suara siswa yang saya tampung, kemudian nanti mereka ada voice, ada choice-nya, ada pilihannya. Dia mau memilih yang mana seperti itu. Nah, capaian yang ketiga, peserta didik memiliki data bukti latihan kardiorespirasi yang dilakukan dan tercatat dalam lembar hasil kegiatan. Nah, peserta nanti akan mengisi rubrik ya, mengisi tabel. Di situ bagaimana dia akan membuktikan atau mencatat bukti-bukti mereka telah melakukan kegiatan. Ketika dalam suatu kegiatan tersebut tidak terlaksana, mereka juga akan menulis di situ apa alasannya atau apa yang menjadi kendalanya. Sehingga secara tidak langsung pendidikan berpusat pada murid itu dapat terjadi karena murid bisa mengevaluasi diri, bisa memonitoring dirinya. Yang keempat, bahwa peserta didik memiliki data program latihan kardiorespirasi yang akan dipresentasikan. Datanya berupa apa? Data berupa tes awal, data berupa dia melaksanakan kegiatan, data mereka bisa memonitor dan mengevaluasi, dan data hasil capaian tes akhir. Data capaian, langkah-langkah, hasil yang diharapkan, dan lini masa tersaji dalam tabel. Ya, saya sampaikan di sini tabel 1 ya, Bapak Ibu ya. Terlihat Bapak Ibu? Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya. Di sini ada tabel 1, capaian langkah-langkah, indikator capaian, dan lini masa kegiatan. Saya tadi sudah menyampaikan capaian-capaian. Itu capaiannya dari apa sih dasarnya? Dari tujuan yang tadi disampaikan di awal. Ketika peserta didik dapat mengukur tingkat kebugaran kardiorespirasi, capaiannya apa? Capaiannya adalah peserta didik memiliki database mengenai tingkat kebugaran jasmani mereka. Nah, langkah-langkah atau capaian indikatornya apa sih? Yaitu melaksanakan tes VO2 max, bleed test sebelum melaksanakan program latihan kardiorespirasi. Yang kedua, melaksanakan tes VO2 max, bleed test setelah melaksanakan program latihan kardiorespirasi. Dilaksanakannya kapan? Lini masanya, yaitu minggu pertama. Saya rencana tindak lanjut itu akan dimulai di bulan Oktober. Di minggu pertama berarti ada tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober 2024. Tentunya tidak menutup kemungkinan di tanggal 6 dan tanggal 7 mereka bisa melaksanakan kegiatan, ya, menyesuaikan dengan waktu. Untuk melaksanakan tesnya, tes akhirnya ini Bapak Ibu, karena ini kan berupa capaian atau langkah indikator ya. Capaiannya adalah mempunyai data. Nah, datanya itu ada dua Bapak Ibu, data awal sama data akhir. Jadi ini tes akhirnya di minggu ke-9, yaitu tanggal 25 sampai tanggal 30 November 2024. Tujuan yang ketiga atau capaian yang kedua ya, capaian yang kedua, peserta didik, tujuannya adalah peserta didik dapat menyusun program kebugaran kardiorespirasi. Capaiannya apa? Peserta didik memiliki program latihan kardiorespirasi yang terukur dan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip FIT, yaitu frekuensi, intensity, time, dan tipe. Frekuensinya berapa kali per minggu, ya, intensitasnya rendah, sedang, atau tinggi, time, waktunya berapa lama,
30 menit atau 20 menit atau 40 menit. Tentunya kalau latihan kardiorespirasi paling sedikit yaitu 30 menit karena yang kita lakukan adalah sistem aerobiknya. Tipenya tadi pilihan dari siswa sendiri. Apakah dia berjalan, apakah dia berlari, apa bersepeda, apa berenang, atau game permainan. Langkah-langkah indikator capaiannya adalah mengidentifikasi hasil tes yang awal tadi, sehingga nanti dikonversi tingkat kebugaran usia peserta didik. Nah, di sini dilaksanakan tanggal 7 sampai 12 membuat program latihan berdasarkan pilihan aktivitas dapat yaitu tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 12 Oktober. Nah, normanya apa sih? Norma yang tadi saya sampaikan itu norma itu apa sebenarnya? Nah, nanti di sini Bapak Ibu, bahwa norma blip test itu seperti ini. Yang tadi misalnya dia dapat level, misalnya level 10 ya, level 10 balikan berarti dia ada di normanya 49,9. Baru nanti kita konversi dari hasil itu dikonversikan dia laki-laki atau perempuan. Misalnya kalau saya usianya di sini kan untuk kelas 10 usianya 15 dan 16 tahun. Nah, berarti di sini umurnya antara 13 sampai 19. Ketika tadi anak tersebut di angka 49, 10 level dan 10 balikan, berarti dia kondisinya dalam normatif blip test yaitu kondisinya baik seperti itu. Nah, bagaimanakah yang perempuan? Yang perempuan juga ada norma tesnya gitu, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat usia berapa, terus dia dapatnya berapa normanya, berapa kali balikan, berapa levelnya, baru kita lihat di sini ringnya seperti itu. Nah, itu untuk capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan dan lini masa ya Bapak Ibu ya. Lini masanya tadi disampaikan sampai dengan 9 bulan lini masanya. Ya, nah ini untuk capaian ketiga atau tujuan ketiga, peserta didik dapat melaksanakan program kegiatan kardiorespirasi. Peserta didik memiliki data bukti bahwa latihan kardiorespirasi yang dilakukan dan tercatat dalam lembar hasil kegiatan. Dia melaksanakan program latihan kardiorespirasi di minggu ketiga sampai minggu ke-8, yaitu antara kalau kita lihat berarti 6 bulan ya, 1,5 bulan mereka melakukan kegiatan. Bagaimana sih lembar observasinya gitu. Nah, lembar observasinya seperti ini Bapak Ibu. Di tabel 2, program kebugaran kardiorespirasi atau pilihan aktivitas. Nah, di sini Bapak Ibu dilihat ada nama, identitas siswa, terus kelasnya, program kalinya kelas 10 teknik otomotif berapa gitu. Karena di sini ada 4 kelas. Latihannya yang tadi dipilih, dia berjalan, ya, berlari, bersepeda, atau berenang, atau olahraga permainan tim dalam kegiatannya. Nah, frekuensinya itu bisa ada pilihannya 2 kali per minggu, ada yang 3 kali per minggu, karena ini adalah kegiatan kebugaran untuk peserta didik yang biasa, bukan levelnya bukan level atlet ya Bapak Ibu. Kalau level atlet bisa jadi 1 minggu tuh 4-5 kali, bahkan setiap hari mereka harus melakukan kegiatan kebugaran atau aerobiknya, latihan aerobik. Di sini ada sedang Bapak Ibu, intensitasnya sedang itu waktunya berapa menit? 60 sampai 90 menit. Ya, itu kalau sedang. Jadi jalan saja sedang gitu ya. Kalau agak apa namanya sedang ya, kalau tadi rendah, kalau sedang itu bisa dari mulai 46 sampai 60 menit. Kalau berjalannya itu agak cepat gitu, 30 menit itu
sudah ada termasuk dalam tipe aerobik gitu. Jadi pembakaran lemak gitu. Sudah melaksanakan atau berlari juga sama. Waktunya diperkirakan seperti itu. Kalau rendah bisa jogging, kalau sedang itu bisa antara jogging dan tinggi, itu semua dicatat nanti. Nah, nanti ini pilihan Bapak Ibu, pilihan dari anak yang tadi saya sampaikan. Tinggal di checklist, mau kegiatan berjalan misalnya yang 3 kali per minggu sedang, berarti nanti yang di checklist yang sedang. Nah, ini nanti akan kita jadikan programnya di sini, dituliskan yang tadi saya sampaikan. Data pelaksanaan dan monitoring program kebugaran. Ini tadi pilihannya ya, kegiatan, frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Nah, hari tanggalnya berapa? Saya di sini buatkan untuk yang pilihannya sampai 1 minggu itu 3 kali. Jadi ini misalnya nih hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Atau hari Selasa, Kamis, diselang-selang seperti itu juga bisa. Aktivitas kegiatannya apa? Berjalan misalnya. Atau bersepeda. Nah, hasil aktivitas kegiatannya apa? Bersepeda selama sekian menit. Kalau di sini monitoring dan evaluasi, kalau dilaksanakan tinggal di checklist di sini Bapak Ibu, di checklist. Tetapi kalau tidak bisa dilaksanakan dalam 1 minggu itu, misalnya sudah memilih 2 kali per minggu, tetapi dalam seminggu itu tidak bisa dilakukan. Nah, peserta didik dapat menuliskan di sini tidak dilaksanakan itu penyebabnya seperti apa gitu, seperti itu. Terus nah, selanjutnya Bapak Ibu, struktur program dan mitra dalam Kombel. Jadi kita lebih menjelaskan terkait bagaimana sih kolaborasi dengan komunitas belajarnya gitu. Nah, struktur program dan mitra dalam Kombelnya adalah sebagai berikut. Bahwa program ini merupakan program kokurikuler, artinya atau di mana kegiatan pembelajaran ini adalah peserta didik yang dilaksanakan untuk penguatan dan pendalaman dan atau untuk pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas atau dalam kegiatan belajar Bapak Ibu di kelas. Tidak hanya pembelajaran PJOK Bapak Ibu pelajaran lain juga bisa mengimplementasikan model pembelajaran ini atau model program kokurikulernya. Misalnya bahasa Indonesia atau matematika itu bisa secara langsung ya, misalnya langsung analisis transaksi di pasar misalnya, itu juga bisa dilakukan secara seperti ini gitu untuk RTL-nya. Nah, sasaran program ini adalah peserta didik teknik otomotif kelas 10 SMK Negeri 1 Jatibarang. Jumlahnya kan ada 4 rombel. 4 rombel, dalam satu rombelnya adalah 36, jadi ada 144 siswa targetnya dengan rentang usia 15 sampai dengan 16 tahun. Nah, pengaturan programnya seperti apa? Lip tes awal dan akhir itu dilaksanakan di sekolah. Petugasnya adalah siswa kelas 10 teknik otomotif. Tentunya sudah ada, oh belum muncul ya Bapak Ibu ya. Belum muncul ya. Bentar, maaf. Nah, maaf Bapak Ibu ya. Tadi program ini adalah program kokurikuler. Terus yang kedua sasaran programnya adalah peserta didik. Terus pengaturan programnya bahwa lip tes awal dan akhir petugasnya adalah kelas 10 teknik otomotif. Tentunya sudah ada sosialisasi peran nanti yang akan dilakukan oleh masing-masing siswa. Perencanaan dan pelaporan dilaksanakan juga di sekolah. Sedangkan praktek program peningkatan kebugarannya dilaksanakan di rumah peserta didik secara mandiri.
yaitu misalnya peran anggota komunitas belajar sekolahnya apa sih, dari kita kaitkan dengan kombelnya, misalnya guru PJOK, guru bahasa Indonesia, IPAS, matematik, dan guru produktif desain komunikasi visual. Bapak Ibu bisa dilihat mitra dalam kombelnya itu di tabel 5. Muncul Bapak Ibu ya. Nah, gambaran umum pembelajaran berbasis proyek yang akan saya lakukan. Yang pertama untuk tingkat satuannya adalah sekolah menengah kejuruan. Kelasnya kelas 10, temanya adalah tes kebugaran jasmani atau kardiorespiratori. Topiknya aktivitas kebugaran jasmani, elemennya bergaya hidup aktif. Subelemennya mengevaluasi konsep dan mampu mempraktikkan latihan peningkatan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan atau daya tahan, mengukur hasilnya serta mempromosikan melalui media yang sesuai. Total waktunya 9 sampai 10 minggu. Dimensi belajar profil Pancasilanya, Bapak Ibu, untuk yang di komunitas belajar, kita juga bisa merancang, dikolaborasikan dengan kegiatan P5 di sekolah nanti. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran adalah tadi sudah disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu pembagian perannya. Untuk kegiatan blip test itu kita bekerja sama dengan peserta didik ya. Ada yang sebagai pencatat hasil, ada sebagai operator aplikasi blip test, ada sebagai petugas start dan finish, ada petugas yang mengkonversi hasil. Dalam hal ini adalah data ya, rekod datanya seperti apa. Ada pengawas lintasan, ada pemanggilan, petugas pemanggilan peserta, dan ada yang menaungi area istirahat, kolaborasi dengan tim medis UKS. Registrasi peserta juga dilakukan oleh peserta didik, peralatan dan perlengkapan tes juga disiapkan oleh peserta didik. Kita sebagai guru olahraga hanya memfasilitasi. Tadi sudah disampaikan aset-aset yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan apa yang kita miliki gitu. Alurnya tadi, alur pembelajaran berbasis proyeknya ada peluncuran proyek. Seperti yang saya lakukan sekarang, ada pengenalan proyek ya, ada pengenalan proyek. Nanti Bapak Ibu minta refleksi yang konstruktif untuk saya, apa yang harus dibenahi. Terus pengumpulan informasi sudah kami lakukan, sudah saya lakukan, dan pengembangan umpan balik nanti ada seperti membuat jurnal refleksi, presentasi, dan hasil-hasilnya. Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mata pelajaran IPA itu akan kolaborasi atau akan nyambung, akan koneksi dengan sistem kardiorespirasi, dengan metabolisme energi dan aktivitas fisik. Itu seperti apa? Itu ada materi-materi di IPAS yang dikolaborasikan dengan kegiatan ini. Untuk matematika, yaitu analisis statistik hasil tes, pembuatan grafik dan interpretasi data. Ini terkait nanti dengan pelaporan, perhitungan tren dan proyeksi peningkatan kebugaran. Guru bahasa Indonesia berperan sebagai penulisan laporan dan refleksi, membimbing siswa. Penulisannya seperti apa, terus pembuatan refleksi seperti apa, teknik presentasinya seperti apa. Nah, ini guru bahasa Indonesia bisa juga ikut andil di sini dalam apa? Dalam penilaian otentik ya, penilaian kepada peserta didik melalui guru bahasa Indonesia, tentunya dengan kriteria-kriteria yang sudah dibuat oleh guru bahasa Indonesia sendiri. Dan selanjutnya seperti itu. Selanjutnya, struktur program sudah, kapasitas yang dimiliki sekolah apa sih gitu. Jadi pemanfaatan sumber daya dengan apa? Dengan kita berpikir berbasis aset, memanfaatkan semua aset yang kita miliki gitu. Pemanfaatan aset manusia terutama itu untuk memanfaatkan kolaborasi dengan komunitas belajar, yaitu komunitas belajarnya adalah Kaneza Unggul, dan MGMP PJOK, yaitu pada tahap pelaksanaan blip test. MGMP di sini adalah
MGMP sekolah. Nah, tentunya bisa jadi kita juga memanfaatkan komunitas MGMP SMK yang ada di Kabupaten Indramayu. Kita berbagi. Gitu. Perencanaan program, pelaksanaan monitoring, kegiatan, peserta didik, dan pelaporan program. Kita memiliki 4 wali kelas, ya, 3 guru PJOK, 4 guru IPAS, 5 guru matematika, 5 guru bahasa Indonesia, 5 guru DKV, dan guru lain yang tergabung dalam komunitas belajar yang ada di SMK Negeri 1 Jatibarang. Pemanfaatan aset fisik, pemanfaatan sarana prasarana sekolah, prasarana olahraga, ruang UKS, workshop, teknik otomotif, laboratorium IPAS, perpustakaan, dan workshop DKV. Pemanfaatan aset lingkungan untuk pelaksanaan program peningkatan kebugaran jasmani yang dilakukan oleh siswa, yaitu rata-rata peserta didik tinggal di pedesaan, sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan program peningkatan kebugaran. Banyak pilihan yang nanti dipilih oleh siswa. Bagaimana evaluasi dan rencana evaluasinya? Rencana evaluasi program yaitu ketika blip tes awal, evaluasi dilakukan dengan melihat hasil konversi tingkat kebugaran siswa. Dari hasil itu kita konversi. Oh ya, oke. Pembuatan program kebugaran, evaluasi terkait prosedur pembuatan program. Pelaksanaan program kebugaran, yaitu evaluasi hasil pelaksanaan program di jam PJOK. Karena Bapak Ibu yang pengajar PJOK yang ada 3 JP itu, 2 JP-nya untuk kegiatan materi, yang 1 JP-nya bisa digunakan untuk hasil evaluasi pelaksanaan program siswa tersebut. Apakah dia melaksanakan atau ketika tidak melaksanakan, apakah penyebabnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya rencana evaluasi itu dilakukan yaitu memonitoring program kebugaran, evaluasi hasil monitoring individu di awal minggu, jadi ketika pembelajaran. Blip tes akhir yaitu evaluasi dilakukan dengan melihat hasil konversi tingkat kebugaran siswa. Nah, nanti dibandingkan atau ada peningkatan tidak dari tes awal, terus setelah di treatment mereka meningkatkan latihan peningkatan kebugaran, tes akhirnya seperti apa, peningkatannya berapa persen, dan apa nanti yang diberikan oleh siswa, refleksinya seperti apa. Dan terakhir adalah display, pelaporan, dan publikasi. Ini terkait dengan evaluasi prosedur pelaporan program. Ini kita bisa lihat di tabel 6, Bapak Ibu. Tabel 6. Yaitu rencana evaluasi. Blip test, ya, tahapan kegiatannya blip test, sumber informasinya apa? Hasil dari blip test. Keterlibatan peserta didik saat evaluasinya di mana sih? Yaitu peserta didik mengkonversi, sama-sama mengkonversi hasil blip testnya dengan norma blip test yang sudah ada. Alat pengumpulan datanya seperti apa? Yaitu tadi, blanko pencatatan blip test dan tabel 4, yaitu norma blip test sesuai umur, jenis kelamin. Selanjutnya, pembuatan program, pelaksanaan program, evaluasi dan monitoring. Sumber informasinya dari mana? Yaitu dari tingkat ketercapaian pelaksanaan berupa evaluasi dan monitoring secara mandiri. Keterlibatan peserta didik saat evaluasi adalah matriks skala ketercapaian, yaitu di tabel 3, data pelaksanaan dan monitoring yang saya sampaikan tadi, ada program kebugaran kardiorespirasi. Selanjutnya, kemungkinan tantangan apa sih yang akan terjadi? Ya, tantangan dalam pelaksanaan program blip test awal itu bisa jadi hasil tidak maksimal karena siswa baru melaksanakan tes atau kondisi cuaca.
Yang kedua, pada saat pembuatan program, apa tantangannya? Yaitu kurangnya pemahaman dan hal baru bagi siswa. Pada saat pelaksanaan program kebugaran, apa tantangannya? Bisa kondisi lingkungan dan dukungan dari orang tua. Pada saat monitoring dan program kebugaran, apa tantangannya? Ketidakjujuran dalam mengisi evaluasi dan monitoring atau kegiatan evaluasi diri. Yang selanjutnya, ketika blip tes akhir, apa kira-kira tantangan yang terjadi? Yaitu hasil tidak maksimal ketika siswa dalam keadaan sakit atau kondisi cuaca. Selanjutnya, pada saat display pelaporan dan publikasi, apa tantangannya? Yaitu tidak terselesaikannya dalam waktu 1 minggu karena jumlah terlalu banyak, 144 siswa. Nah, rencana solusinya seperti apa? Nah, rencana solusi yang saya buat adalah di tabel 7, yaitu pada tahap blip tes awal, solusinya adalah sosialisasi dan uji coba blip test terlebih dahulu. Jadi tidak langsung kita melaksanakan blip test terus dicatat hasilnya. Tapi ada sosialisasi bagaimana pelaksanaannya gitu, seperti itu. Terus peserta didik pada saat itu sakit perut karena apa? Karena mungkin dia makan sebelum tes itu kurang dari 2 jam. Terus misalnya ada tantangannya, misalnya ada terpleset siswa gitu ya, memungkinkan seperti itu. Nah, solusinya adalah memastikan lintasannya itu rata, tidak licin, ya, memastikan peserta didik memakai sepatu yang sesuai dengan kondisi lintasan. Ketika terjadi hujan cuaca, kita bisa melaksanakan di workshop otomotif yang representatif, yaitu bisa di 20 meter, hanya mungkin pelaksanaan tidak terlalu banyak siswanya. Ketika pembuatan program, solusinya apa? Yaitu bekerja sama dengan komunitas belajar untuk menjadi pembimbing siswa dalam membuat program. Ketika pelaksanaan program, solusinya apa? Ketika kondisi lingkungan dan dukungan orang tua. Yaitu yang pertama, sosialisasi program dengan unsur orang tua siswa. Ini dapat dilakukan dengan membuat poster kegiatan yang dibagikan ke orang tua. Peserta didik dapat memulai dengan pilihan program yang rendah, yang awal dulu, yaitu yang berjalan tipenya rendah, yaitu terus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan peserta didik dan potensi peserta didik. Ketika peserta didik itu lingkungannya ada lapangan sepak bola, mungkin dia akan melakukan kegiatan yang berupa game atau olahraga tim. Evaluasi dan monitoring mandiri. Ketika terjadi ketidakjujuran dalam mengisi evaluasi dan monitoring mandiri, apa solusi yang kita mencoba untuk menjawab itu adalah sosialisasi kepada peserta didik oleh guru PPKN. Artinya kita juga kolaborasi lagi dengan guru PPKN. Ketika apa? Ketika ada materi tentang nilai kejujuran, yaitu dilakukan saat pembelajaran PPKN. Selanjutnya kita pemantauan oleh pembimbing melalui WA Group. Yang selanjutnya adalah pemantauan hasil evaluasi dan monitoring mandiri oleh guru PJOK, yaitu pada saat tadi monitoring itu dilakukan pada saat 1 jam menggunakan 1 jam pelajaran dari 3 JP itu, karena kita kelas 10. Nah, pembuatan laporannya bagaimana ketika tidak terselesaikan dalam 1 minggu, karena jumlah siswanya 144, yaitu adalah pembimbingan secara rutin dan berkala. Artinya ketika kita melakukan monitoring, kita kumpulkan presentasikan pengumpulan itu. Selanjutnya, alhamdulillah, Cesblang. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sajikan. Bentar. Bentar Bu Fi, sebentar. Ini kok nggak muncul. Saya sudah bilang alhamdulillah. Muncul nggak Bu? Alhamdulillah, Cesblang. Itu saja rekan-rekan yang saya banggakan. Alhamdulillah sesuai dengan waktu yang telah kita janjikan ya. Kita mulai jam 19.30 dan alhamdulillah sekarang jam
2027 saya selesai untuk presentasi. Untuk selanjutnya ada beberapa hal dari peserta webinar ini yang akan menanggapi atau hal lain, silahkan diberikan waktu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Leo terkait paparannya sungguh luar biasa sekali terkait dengan program Cespleng gitu ya, yaitu cepat sehat dan pinter ngolah otomotif. Luar biasa Bapak Ibu, program ini adalah di mana mengkolaborasikan semua mata pelajaran gitu kan ya dengan PJOK gitu kan, karena memang ada keterkaitan antara PJOK dengan mata pelajaran yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu, itulah paparan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Leo Bagus Saputra. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk acara diskusi, apakah ada tanggapan terkait tadi pemaparan dari pemateri maaf. Silakan untuk raise hand. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu sharing gitu ya, informasikan atau butuh kejelasan lagi atau masukan untuk saya. Baik, ada Pak Endang ya, Pak Endang Suhardi, yaitu PJOK SMKN 1 Lea ya. Mangga Bapak dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, saya apresiasi untuk Pak Leo dengan komunitas belajar di Kaneja menggarakan kegiatan semacam ini gitu. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kegiatan ini. Nanti tolong di-share Pak Leo materinya. Boleh Pak, boleh. Nanti di-share materinya. Nah, kalau dulu ya Pak ya, kita kan ada program itu kan sama gitu kan untuk pengukuran kebugaran jasmani juga gitu. Mungkin sekarang kan tadi yang dipaparkan Pak Leo kan kita kolaborasi dan sinergitas dengan komunitas belajar dengan guru mapel-mapel yang tadi disebutkan Pak Leo gitu. Nah, kalau bisa ini merupakan suatu program yang sangat baik yang nanti menjadi pilot project Pak Leo. Menjadi pilot project komunitas belajar gitu, untuk diusulkan dan dilaksanakan mungkin juga ke yang berwenang gitu kan, ke yang berwenang dalam industri KCD gitu kan, atau KKS gitu, dijadikan pilot project sehingga pada saat penerimaan peserta didik baru dulu itu kan kita jadi siswa juga pasti ada tes kebugaran jasmani gitu. Nah, seperti misalnya lari 4 biasanya kan yang umum itu. Nah, ini sangat baik menurut saya, ini luar biasa. Saya juga harus banyak belajar dan saya apresiasi untuk Pak Leo dengan komunitas belajar di Kaneja ini. Ini merupakan pilot project lah menurut saya gitu untuk nanti dilaksanakan atau diimplementasikan oleh sekolah-sekolah, karena kita ketahui bahwa setelah COVID ya kan, setelah COVID-19 gitu, untuk tingkat kebugaran jasmani anak-anak kita khususnya aktivasi gitu kan, apalagi mereka yang bekerja di dunia industri gitu kan, pasti harus bisa menjaga gitu kan, menjaga daya tahan kebugaran jasmani. Mungkin itu Leo, nanti saya minta di-share materinya dari saya. Cukup sekian. Sekali lagi terima kasih.
atas kegiatan malam ini untuk bisa menjadi contoh ke sekolah-sekolah lain untuk melaksanakan komunitas belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endang, sangat luar biasa. Ini muncul karena keresahan ya Pak Endang ya, keresahan yang berlarut-larut gitu ya. Ketika kita 4 tahun terakhir bahkan 5 tahun terakhir di kelas 12 itu tidak ada matel PJOK, tetapi tuntutan dunia usaha, dunia industri itu memungkinkan sekali untuk melaksanakan tes gitu. Jadi saya mencoba untuk membuat rencana tindak lanjut seperti ini, dan bisa jadi nanti juga kita akan kolaborasikan dengan MGMP PJOK. Yang jelas kenapa pilihannya itu adalah blip test, karena memang kita memanfaatkan yang ada Pandang. Ketika sekolah-sekolah yang dekat dengan sport center itu mungkin lebih menarik, lebih worth it itu ketika dilakukan tes 2,4 kilo di lintasan atletik. Seperti itu Pandang. Jadi yang kedua, bahwa konsentrasi saya di sini kita kaitkan bahwa kalau hanya tes gitu, kita tidak tahu regulasinya, kita tidak tahu treatment yang dilakukan seperti apa. Bisa-bisa atau bisa jadi siswa karena sudah tahu pelaksanaannya, di tes awal dia tidak melakukan sungguh-sungguh, tetapi di tes akhir di minggu ke-11 dia melakukannya sungguh-sungguh gitu, karena termotivasi untuk tinggi gitu. Tetapi kalau kita lihat ada progresnya, ada treatmentnya, program pengembangan atau program peningkatan, itu kita bisa sama-sama mengevaluasi gitu. Oh, ternyata perkembangannya dari peserta didik itu seperti apa gitu. Dan tentunya paradigma yang perlu kita rubah sebagai guru PJOK, bahwa tes kesegaran jasmani atau tes kebugaran jasmani itu tidak serta-merta sebagai punishment bahwa anak itu tidak mampu gitu Pandang. Jadi mari bersama-sama kita rubah paradigma guru PJOK bahwa kegiatan tes kesegaran jasmani itu adalah untuk mengevaluasi masing-masing potensi siswa. Sehingga nanti hasilnya pun itu kita memberikan informasinya itu per individu gitu. Semacam ada coaching atau training gitu. Ketika anak nih, kamu nak itu hasil kebugaran jasmaninya seperti ini nih, ini masih bisa ditingkatkan karena normanya kita kaitkan dengan normanya, dia di usia berapa, rentangnya berapa, ya, terus sekarang normatifnya berapa. Nah, ketika itu kita berikan treatment pilihan gitu, pilihan untuk meningkatkannya seperti apa. Kita beri motivasi kalau kalian itu melaksanakan yang paling rendah saja, itu pasti meningkat kebugaran jasmaninya. Artinya dia terkontrol gitu. Di akhir tesnya pasti akan naik seperti itu Pandang. Jadi lebih mengarah ke bagaimana kita memberikan atau melihat potensi yang ada, terus kita bergening dengan peserta didik, apa yang bisa kamu lakukan, pilihannya seperti apa. Kita tidak serta-merta ini loh kamu harus melakukan ini, tidak. Tetapi pilihannya siswa yang sesuai dengan kondisi tubuhnya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan asetnya. Kadang-kadang kan siswa tidak punya sepatu olahraga ya Pandang ya. Punyanya sepatu pantofel misalnya. Nah itu pilihan-pilihan itu yang coba kita akan terapkan. Mudah-mudahan cespleng Pandang. Mudah-mudahan cespleng. Terima kasih Pandang masukannya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Boleh. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Mangga Bapak Ibu yang lain. Oh, ini yang jangan terlupakan adalah apa tuh? Belum tak baca sebentar. Apa tuh Bu? Yang ini jangan yang fotonya terpampang tadi itu.
Yang jangan terlupakan tes kebugaran itu tidak ada hubungannya dengan nilai PJOK dan bersifat privasi ya Pak Leo. Oke, sekalian aja sih Kak, refleksinya Kak Dede, Winta. Mangga Pak Dede. Kak Dede, silakan. Dikasih kesempatan Bu Vi, Kak Dede, Bu Vi. Ya, mangga Pak Dede Sulaiman untuk tanggapannya. Oke, baik. Suara saya terdengar, Kak? Terdengar, Pak. Cam dong, open cam. Wah, izin nih, lagi open dulu ya. Oh ya, Kalau siap. Oke, baik. Programnya menarik ya. Kemudian sudah didiseminasikannya juga ruang lingkupnya di luar ini nih, di luar dugaan. Ternyata sampai ke sekolah-sekolah lain juga ada ya kalau ini ya. Teman-teman di Dari kelas, SMK lain ada yang dari sekolah teman-teman ada. di kelas juga ikut ya, Ya, teman-teman di kelas ya. depan. Kelas 8 ada. Ya, harapannya memang kebugaran jasmani ini menjadi perhatian untuk semua peserta didik, karena apalagi tadi kita dengar bahwa pendapatnya kebugaran jasmani ini penting karena kaitannya akan berhubungan dengan produktivitas mereka nanti ketika di dunia kerja ya. Jangankan anak-anak lah, kita pun guru bisa merasakannya ketika kita memiliki kebugaran yang buruk, maka produktivitas kita selama mengajar itu mudah ngantuk, mudah lelah, dan sebagainya. Dan murid pun diharapkan dengan kebugaran yang baik, mereka mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan optimal, sirkulasi yang diedarkan melalui darah ke otak optimal, sehingga fokus mereka saat belajar juga baik ya, begitu Kaleo. Kemudian, tadi saya meng-highlight kembali untuk saling mengingatkan bahwa tes kebugaran ini yang dikemas ke dalam pembelajaran berbasis proyek bersama komunitas belajar tentunya perlu mendapat perhatian bahwa si tes ini harus bersifat privacy ketika memang ada beberapa peserta didik yang memang kurang pede untuk dilihat oleh teman-teman yang lainnya, sehingga dia tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Kemudian mereka juga diberikan pemahaman bahwa rangkaian tes kebugaran ini tidak ada hubungannya dengan nilai PJOK. Kamu akan mendapat 100 jika kebugarannya baik, melainkan menjadi tolak ukur berapa jauh sekarang kebugaran kamu, tingkat kamu tuh di level berapa, itu sebagai gambaran bahwa hasil dari aktivitas fisik atau program yang dirancang oleh mereka itu berdampak untuk kebugaran mereka, yang nantinya mereka pahami bahwa tidak hanya mampu melakukan itu, tetapi mereka pun memahami bagaimana manfaat atau cara melakukan itu. Begitu Kak Leo dan kakak-kakak yang lainnya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Kak Dede. Refleksinya luar biasa. Bagaimana Bu Vivi? Kita satu lagi penanya atau gimana? Boleh Pak. Jika Sudah ada bertanya silahkan. Kalau sudah, berarti sudah. 2041 nih. Iya, betul. Sudah malam. Belum absen soalnya. Baik. Gimana Pak Leo? Link absen sih sudah ada belum? Sudah saya dibagikan. Ya, sudah saya bagikan. Mungkin tambah 2 menit lagi barangkali ada yang mau menyampaikan. Satu peserta. Itu Bu, Pak Halim, link absen belum dapat. Ada 47 peserta ya. Oh iya, nanti saya share ulang ya Pak. Saya screenshot. Nanti kita ada sesi foto bersama Bapak Ibu. Dimohon untuk on cam ya. Pak Leos, apakah sudah tidak ada lagi? Sudah, sepertinya sudah saya screenshot 47. Tinggal nanti menyesuaikan aja.
Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga kegiatan ini menjadi keberkahan dan kebarokahan untuk kita semua, menambah ilmu untuk kita semua. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ternyata tadi sudah dipaparkan oleh Pak Leo dan juga Bapak Dede Sulaiman, di mana tingkat kebugaran itu juga akan mempengaruhi siswa-siswinya dalam bekerja nantinya di dunia kerja nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara RTL pembelajaran PJOK berbasis proyek yang tentunya berkolaborasi dengan Kombel Sekolah Kaneza Unggul, SMKN 1 Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Dan sebelumnya saya sampaikan pantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Bilang ayu apa cakep nih? Ayo. Ayu ya, oke baik. Ayo. Pergi ke kota, oke. Remote ya Bapak Ibu ya. Pergi ke kota menjual bonsai. Ayo. Ya, pohonnya tumbuh, buat jengkal. Ayo. Acara kita sudah putuskan. Bawalah ilmu sebagai bekal. Ayo. Ayo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Semangat semuanya. Sama-sama, Pak Leo. Kan ya Bapak Ibu ya. Selamat dan sukses Pak Leo. Gimana? Fotonya gimana? Terima kasih Kak Leo. Foto dulu. Ya, fotonya gimana? Ayo siap foto dulu. Ya, ada 2 slide ya. 1, 2. Lagi nge-cam. Lagi foto. 1 ya Bapak Ibu ya. Kodok. Bisa. Baru 1 ya Bapak Ibu. Tinggal Video call Zoom. Leo, bakal menjati bareng beli ketemu Bu Oci ya. Baik, satu lagi, 1, 2. Bapak Endang. Iya. Sehat Pak Endang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat ya. Oke, sudah, Leo. Oke, terima kasih. Ya, sukses Pak Leo. Iya, Bapak Ibu. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi Rekornya, Bubi, rekornya di. Pamit Bapak Ibu. wabarakatuh. Ya.